Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Najila Gaisani Prasetyo dari Program Studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 400305246300083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram Whitney. Apa itu diagram Whitney? Diagram blok tegangan Whitney atau dikenal diagram Whitney merupakan sebuah bentuk model penyederhanaan yang digunakan untuk menghitung kekuatan ultimate atau maksimum dari balok beton bertulang. Jadi, terdapat prinsip desain lentur balok beton bertulang sebagai berikut. Beton bertulang merupakan material komposit yang dimana beton ini tuh unggul dalam menahan gaya tekan, tetapi relatif lemah dalam menahan gaya tarik. Jadi, saat sebuah balok beton diberi beban lentur hingga kondisi ultimate, bagian atas balok akan mengalami tegangan tekan, sedangkan bagian bawahnya itu akan mengalami tarik. Agar desainnya aman, maka perlu dilakukan analisis distribusi regangan dan tegangan pada beton dan tulangan. Awal mulanya ini berasal dari Charles S. Whitney. Pada tahun 1937, Charles S. Whitney mengusulkan balok tegangan persegi panjang ekuivalen atau biasa dikenal dengan Whitney stress block. Konsep ini menyederhanakan analisis dengan mengganti kurva tegangan tekan beton nonlinear atau parabolik yang kompleks dengan blok persegi sederhana. Maksud ekuivalen di sini adalah karena blok persegi ini dirancang untuk menghasilkan total gaya tekan dan lokasi gaya tekan yang sama persis dengan kurva aslinya yang berbentuk parabola sehingga sulit atau rumit untuk dihitung. Kemudian ada perhitungan struktural. Yang pertama itu ada gaya tekan beton yang dilambangkan dengan C dengan rumus 0,85 dikali FC aksen dikali B dikali A, dengan C yang merupakan gaya tekan pada beton, yaitu merupakan bagian atas balok, dengan F aksen C-nya itu kuat tekan beton, B-nya itu lebar balok, A tinggi balok, tekan ekuivalen, sedangkan 0,85 ini merupakan faktor pengurang karena beton tidak seluruhnya efektif. Kemudian ada hubungan antara A dan C dengan rumus A sama dengan beta 1 dikali C. Yang artinya C itu merupakan jarak dari serat beton paling atas ke bidang netral. Sedangkan A-nya itu seperti sebelumnya tinggi balok persegi panjang, sedangkan beta 1-nya itu merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara bentuk nyata dan bentuk persegi panjang. Dengan ketentuan nilai beta 1 kalau FC-nya itu kurang dari sama dengan 28 MPa, maka beta 1-nya itu sama dengan 0,85. Sedangkan kalau FC aksennya itu lebih besar, maka beta 1-nya itu sedikit menurun, bisa sampai di 0,65. Kemudian ada gaya tarik tulangan yang dilambangkan dengan T dengan rumus T sama dengan AS dikali FY. T-nya ini merupakan gaya tarik yang ditahan baja, yaitu bagian bawah balok. AS-nya itu merupakan luas penampang tulangan baja, dan FY-nya itu merupakan tegangan leleh baja. Ketika balok menahan beban, bagian bawahnya itu ditarik. Beton lemah terhadap tarikan sehingga tulangan baja yang bekerja penuh di bagian bawah. Kemudian itu ada keseimbangan gaya, yaitu C sama dengan T. Agar balok dalam keadaan seimbang, yaitu tidak bergeser atau berotasi, maka gaya tekan dan tarik harus sama besar. Hanya arah dan letaknya saja yang berbeda. Tekanan di bagian atas beton akan menekan ke bawah, sedangkan gaya tarik baja menarik ke atas. Saat gaya ini setara, balok berada dalam keseimbangan statis dengan mensubstitusi nilai dari C dan T-nya sendiri, yaitu 0,85 FC aksen dikali B dikali A sama dengan AS dikali FY, maka dapat dihitung kedalaman balok tekan ekuivalennya menjadi A sama dengan AS dikali FY per 0,85 dikali FC aksen dikali B. Ini merupakan langkah penting untuk mengetahui di mana letak zona tekan efektif beton pada saat beban maksimum. Kemudian ada perhitungan momen nominal atau MN dengan rumus MN sama dengan T dikali D minus A per 2, atau juga bisa menggunakan turunannya, yaitu MN sama dengan AS dikali FY dalam kurung D min A per 2.
Momen nominal ini merupakan kapasitas lentur maksimum penampang sebelum runtuh tanpa adanya faktor keamanan. D min A/2 adalah lengan momen antara gaya tarik dan gaya tekan. Secara sederhananya, momen itu merupakan gaya dikali jarak antara gaya tekan dan gaya tarik. Jadi, T-nya itu akan menimbulkan gaya tarik di bawah, sedangkan C-nya itu akan menimbulkan gaya tekan di atas. Jarak antara keduanya menciptakan momen lentur yang menahan beban. Kemudian ada kapasitas momen desain atau PMN. Dalam perencanaan struktur beton, hasil teoritis MN tidak langsung dipakai karena harus mempertimbangkan faktor keamanan yaitu P dengan rumus MU kurang dari sama dengan P MN. Dengan artinya MU itu merupakan momen akibat beban rencana faktorial, sedangkan P-nya sendiri itu merupakan faktor reduksi kekuatan yang menunjukkan ketidakpastian bahan, beban, dan asumsi analisis. Nilai P menurut SNI 2847 tahun 2019 0,9 itu untuk tension control section atau tulangan leleh dulu, baru perilaku detail. Kemudian ada yang 0,65 hingga 0,75 untuk compression control section atau beton hancur dulu, perilakunya itu getas. Jadi nilai desain yang digunakan adalah PMN bukan MN langsung. Jadi diagram Whitney ini membantu untuk mencari kekuatan maksimum balok beton bertulang, khususnya seberapa besar gaya tekan atau C yang bisa ditahan oleh beton, seberapa besar gaya tarik atau T dari tulangan baja, dan yang terakhir itu mendapatkan momen maksimum atau MN yang bisa ditahan oleh balok sebelum rusak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.